Oke, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue, Ozora Kumo. Hari ini gue mau bahas build Ganyu nih. Sebenarnya gue agak males karena gue kurang begitu suka sama playstyle si Ganyu ini, karena Ganyu ini cuma main charge attack doang gitu. Jadi menurut gue pola serangan, combo itu agak monoton. Tapi terlepas dari playstyle yang kurang gue suka, Ganyu ini termasuk DPS yang paling sakit yang gue punya gitu. Karena DPS nomor satu pertama yang paling sakit yang gue punya tuh cuman Ganyu gitu. Soalnya Ganyu ini termasuk top 3 DPS pada awal-awal player Genshin itu, yaitu Ganyu, Hu Tao, sama si Xiao. Itu top 3 DPS pertama. Jadi ketika gue dapet Ganyu, gue langsung up ke level 90. Buat build Ganyu menurut gue ada dua, yaitu sebagai sub DPS sama sebagai main DPS. Di sini Ganyu gue udah level 90 dengan attack 2k, CR 42, CDM 257. Mungkin CR-nya kurang, tapi ya sesuai selera aja lah. Gue pakai Skyward Harp, gue nggak punya weapon yang lebih bagus lagi, kayak misalnya Amos gue nggak punya. Di sini artefaknya gue pakai, di sini gue artefak pakai 4 Wanderer gitu. Nah ini nih yang bikin jadi masalah nih, ketika lu pakai 4 Wanderer kan set 2 nya itu menambahkan elemental mastery ya, sedangkan Ganyu ini agak susah nih dibikin ke melt gitu. Contohnya ketika lu ulti Bennett, lu harus ada di jarak dekat gitu, jadi kayak kurang enak aja gitu. Kalau lu mau showcase tuh kurang bagus. Terus juga ketika pakai Xiangling juga lu harus dari jarak dekat juga gitu, agak susah-susah banget jadi kalau lu mau showcase Ganyu. Tapi terlepas dari showcase-nya, Ganyu ini punya damage yang emang sakit banget, mau lu dari jarak jauh ataupun dari jarak dekat kena melt. Kalau bener-bener jadi Ganyu lu critical, lu bisa sampai 100k atau 120k per charge. Buat gue sendiri rekor tergede gue dari Ganyu ini 98k per charge. Gue di sini channel talentanya gue masih 977. Gue nggak ada niat buat naikin ini lebih, tapi ini gue bakal go crown. Gue masih kurang murah aja sih. Nah buat, oh ya kan tadi gue bilang ya ada dua jenis tuh Ganyu, yaitu EM sama main DPS sama sub DPS. Menurut gue buat sub DPS sama main DPS nggak perlu diganti-ganti artefaknya, karena ketika gimana ya, misalnya karakter lu yang lain cooldown tuh lu bisa ganti ke Ganyu, terus lu charge attack tuh sakit banget anjir. Jadi menurut gue mendingan udah pakai 4 Wanderer udah paling bagus, nggak perlu ganti-ganti lagi sebagai sub DPS ataupun main DPS, sudah cocok-cocok aja gitu. Buat weapon tentu lu kalau punya Amos ya pakai Amos. Kalau lu nggak ada Amos, lu bisa pakai Skyward ataupun lu bisa pakai ini dari apa namanya, BP The Viridition. Sisanya kalau lu misalnya emang F2P banget, lu bisa pakai ini apa namanya, Prototype Crescent. Saat charge attack mengenai titik kelemahan akan meningkatkan movement speed sebanyak 10% dan attack sebesar 36% selama 10 detik. Ya gue nggak suka aja karena agak susah gitu aimnya anjir. Buat partinya nih, buat party Ganyu main DPS adalah Zhongli, terus Ganyu, Zhongli, Ganyu, Shenhe kalau lu punya Shenhe. Gue nggak punya Shenhe. Abis itu kasih terakhir tuh healing, terserah mau Bennett ataupun Kiki. Nah kalau buat main DPS sendiri menurut gue itu Zhongli, Childe, Kazuha, sama Ganyu gitu. Itu menurut gue paling bagus, yaitu jelas si Zhongli buat shield, Childe main DPS, Ganyu main ulti biar nge-freeze terus. Kalau pakai Childe kan dia infuse Hydro tuh. Terus buat Kazuha itu bisa ngumpulin musuh, karena Childe itu semakin banyak musuh semakin sakit. Ya nanti gue bakal coba kasih lihat cara main gue gitu.
nggak ada lagi sih yang bisa gue jelasin soal Ganyu ini, karena emang terlalu monoton cara mainnya. Charge attack lama. Nah, tapi menurut gue Ganyu ini walaupun walaupun make apa namanya 4 Wanderer, Ganyu ini nggak perlu nyalain melt ataupun melt ataupun reaction lain, itu nggak perlu, karena emang udah sendirian aja nih kayak gini tuh udah sakit banget gitu. Apalagi lu kasih Zhongli sama Shenhe, udah gila banget sih. Kalau lu misal nggak punya Childe, lu bisa pakai Yelan ataupun si Xingqiu, masih bagus-bagus aja. Oke, gue bakal coba langsung ke domain. Oke, gue udah ada di domainnya, gue bakal langsung coba tes. Pertama dari sini, habis itu Ganyu ulti. Nah, ini lihat, dia bakal freeze terus menerus tuh, asik banget gitu, tinggal pukulin gitu. Dan waktu ulti Ganyu tuh lebih lama dari perkiraan gue loh. Nah, paling nggak tuh kayak gitu combo Ganyu dibuat buat sub DPS tuh wajib banget main DPS-nya tuh harus Hydro gitu. Oke, gue bakal ke next domain buat nunjukin combo Ganyu sebagai main DPS-nya. Oke, sekarang gue bakal nunjukin damage Ganyu solo make si Zhongli ini tanpa ada reaction. Karena gue bilang menurut gue gitu ya, Ganyu ini susah banget buat munculin reactionnya nih. Lu harus pakai Bennett nih, lu harus main jarak dekat gitu, kagak enak banget. Jadi damage-nya mungkin sakit, tapi itu nggak bakal kelihatan di showcase gitu. Jadi emang bukan buat pamer gitu. Si Ganyu ini agak susah gitu kalau pengen pamer. Tapi kalau kalau solo pakai Zhongli doang ya jaraknya lumayan sih. 23k solo. 27k, 25k. Tentunya Ganyu ini DPS yang tipis gitu. Jadi apalagi musuhnya ngejar gitu. Musuh-musuh kayak gini tuh agak brengsek juga. 25k, 21k. K nggak kritikal tadi. Bentar. No, itu sering banget kejadian di Ganyu tuh kayak gitu loh. Kalau musuhnya ngejar, Ganyu ini sampai lupa ngasih pelindung tuh sakit banget gitu musuhnya. Nah, makanya gue bilang Ganyu ini kayak kurang nyaman gitu kalau buat solo kayak gini. Gue lebih setuju kalau Ganyu itu dipakai ketika lagi party gitu. Jadi misal teman-teman lu yang dipukulin, lu dari jauh itu nembakin tuh udah ngesupport banget anjir buat temen lu ngasih damage yang gede. Temen lu bisa kelar dengan lebih cepet juga gitu. Tapi ya gitu, temen lu harus berkorban agar dia yang dipukulin monsternya gitu. Kalau nggak mau kayak gitu tuh, lu seenggaknya punya Zhongli C2 gitu. C2 kah? Lupa gue. Iya, jadi ketika Zhongli ulti, dia bakal ngasih shield ke partinya gitu. Makanya menurut gue Zhongli ini wajib C2 kalau mau main party. Nah, jadi kalau misalnya di room lu kan lu bisa dua tuh, temen lu 2 orang lagi tuh. Jadi lu bisa ngasih 2 slot, satunya bisa lu taruh Zhongli, satunya Ganyu. Nah, temen lu duanya tuh bebas dah tuh. Nah, selanjutnya gue bakal coba bikin si Ganyu ini pakai full reaction coba. Oke, gue bakal coba Ganyu full reaction gimana. Pertama ini, terus kedua ini Ganyu.
Oke, bisa 59k loh sekali chart. 44k. Oke, itu damage Ganyu kalau full apa namanya? Full apa sih? Full reaction, tapi tentunya itu tadi bukan damage max gua gitu. Karena ya musuhnya agak susah di sini juga kan. Karena banyak musuh yang defense-nya tuh berbeda-beda. Kalau emang misalnya lawannya cocok buat Ganyu, lu gue yakin bisa tembus sampai 150k atau bahkan 200k di YouTube seingat gua. Nah, tapi tentunya ini ada kekurangan dari combo ini gitu. Ketika lu pakai Bennett, lu kan harus ada di lingkarannya ya. Jadi musuh lu udah pasti deket sama lu gitu. Lu harus punya shield yang kuat kayak Noel, Zhongli atau yang lainnya. Apalagi kalau musuhnya punya knockback, lu udah mampus di situ gitu. Kurang enak banget gitu kalau pakai Ganyu. Jadi menurut gue ya Ganyu ini emang paling enak dipakai buat pas party aja sih. Kalau buat yang lain-lain gue rasa masih kurang cocok lah gitu. Ya, gue rasa itu aja sih yang bisa gue jelasin soal Ganyu. Ya kalau misal lu niat main Ganyu ya tinggal build sederhana aja sih. Buat pakai 4 Wanderer, weaponnya ya sebisa lu aja. Eh, talentanya kalau bisa normal attack-nya di Crown. Nah, sisanya paling nggak kepake aja gitu. Paling lu bisa pakai Ganyu di party gitu. Kurang nyaman aja sih kalau buat gue sendiri main solo pakai Ganyu tuh. Kayak tadi aja gue dipental-pentalin gitu. Ya, gue rasa segitu aja. Thank you ya. Semoga bermanfaat.